Kedengaran yang penting ya. Oke, saya mute all lagi. Baik. Jadi sebagai pembuka saya akan putarkan sebuah video teman-teman. Video ini bercerita, mungkin kalau yang udah pernah lihat talk show saya udah cukup sering melihat video ini. Saya putarkan untuk memperlihatkan bagaimana sebetulnya perjalanan saya dan apa efek menulis dan berbicara dalam hidup saya. Kalau nanti teman-teman lihat, perjalanan hidup saya sih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan menulis dan kemudian membuat saya kemudian jadi banyak bicara di mana-mana. Jadi kita lihat sebentar ya. Kita share video. Oke. Nah, teman-teman, itu sedikit ya video perkenalan, mungkin ada yang sudah. Intinya saya mau memperlihatkan kepada teman-teman bahwa dengan kemampuan kita public speaking, dengan kemampuan kita menulis, itu sungguh ajaib dan luar biasa hasilnya. Dalam hidup saya bisa tiba-tiba ada di berbagai belahan dunia, bisa ada di berbagai tempat, antara lain sebabnya atau wasilahnya karena melalui menulis dan berbicara. Nah, oke, sekarang saya mau share lagi screen yang lain nih, mudah-mudahan kita bisa lihat bersama-sama ya. Ngomong-ngomong, di sini ada yang tertarik keliling dunia? Kalau ada yang tertarik keliling dunia, mau berapa negara? Ya, banyak sekali ya. Insya Allah yang diniatkan bisa tercapai. Saya doakan. Karena menurut saya kemudahan-kemudahan itu bisa terjadi pada kita kalau kita ada usaha untuk melakukannya.
ada usaha, ada niat, dan insya Allah itu akan dimudahkan kalau suatu ketika nanti kita bisa. Baik, saya coba ini lagi ya. Oke, boleh teman-teman di-mute semua ya, biar kita enak ceritanya. Saya akan share lagi. Screen satu lagi, sebentar. Oke. Oke, baik. Seperti judulnya kita akan ngomong tentang public speaking for introvert ya. Tadi kita perkenalan udah. Jadi kalau disingkat, saya itu mungkin punya 4 jabatan. Saya penulis. Saya kemudian karena menulis disuruh sering banyak bicara. Lalu saya itu pejalan atau traveler, suka keliling kemana-mana. Alhamdulillah, mungkin sudah 55 negara di 5 benua. Dan banyak di antaranya bukan karena harus membayar tiket, membeli tiket, tapi karena diberi kemudahan, diundang untuk bicara karena menulis. Saya juga suka berburu beasiswa ya, jadi bagi saya belajar itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa, dan memang kita manusia itu diberi kemampuan untuk belajar, karena itu kita harus pakai, dan itu sangat nikmat menurut saya, tapi kadang-kadang kita tidak punya biaya cukup untuk belajar. Nah, gimana caranya? Tidak punya biaya, tidak punya uang, ya scholarship. Jadi saya udah berburu scholarship dari zaman dulu. Ya alhamdulillah bisa pernah ke Kanada, bisa pernah di Singapura, pernah kuliah di Amerika, pernah di Inggris, dan di beberapa tempat yang lain. Dan tentu saja jabatan saya keempat itu sebagai ayah dan sebagai suami. Oke. Nah teman-teman, kemarin kita udah ngobrol ya bahwa di Instagram saya, apa sebetulnya yang perlu kita pakai dalam ngomong di depan publik. Nah, saya di sini mau cerita kepada teman-teman bukan sebagai seorang pakar. Jadi saya itu bukan pakar public speaking ya. Tapi alhamdulillah saya sering jadi pembicara. Nah, seringnya ini kadang-kadang menurut saya sangat luar biasa perubahannya sejak saya menerbitkan novel Negeri Lima Menara pada tahun 2009. Itu artinya 11 tahun yang lalu. Sejak buku itu kemudian alhamdulillah bestseller, booming di mana-mana, itu banyak sekali undangan kepada saya untuk bicara, membahas bukunya, kemudian ada membahas tentang pendidikan secara general, membahas segala macam rupa yang kemudian berawal sebetulnya dari buku itu. Kalau saya hitung-hitung teman-teman, mungkin rata-rata saya itu ngomong di publik ya. Kalau ngomong di rumah tentu kita banyak ngobrol dengan teman-teman, tapi banyak. Tapi yang di panggung, yang ada audiensnya mungkin sekali seminggu ya, itu yang minimal menurut saya. Kadang-kadang seminggu bisa 3 kali. Jadi kalau kita kalikan, setahun itu kan 54 minggu. Nah, itu terjadi dalam 11 tahun. Jadi kalau dijumlahkan semua mungkin sekitar 600-an kali lah saya tampil di depan umum untuk bicara dengan berbagai topik, walaupun kebanyakan itu tentang buku. Jadi kalau saya rata-rata bicara 1 jam saja di setiap pertemuan itu, ya saya udah ngomong sekitar 600 jam dalam 11 tahun terakhir di depan publik. Dan kalau kita rata-ratakan itu sekitar 75 hari kerja. Jadi bayangkan teman-teman 75 hari kerja itu sekitar 2,5 bulan. Jadi saya itu kerjaannya dalam 11 tahun terakhir itu 2,5 bulan non-stop ngomong aja di depan publik. Nah, saya beruntung dalam hal itu. Jadi saya diharuskan ngomong di depan publik gara-gara ada buku. Dan itu mungkin melatih saya menjadi lebih mengenal bagaimana sebaiknya ngomong. Paling tidak dalam standar saya. Nah ini pengalamannya juga unik-unik teman-teman. Kalau bicara di depan ribuan orang, sering. Bicara di belasan ribu orang, pernah. Jadi pernah diundang waktu itu ngomong di depan mahasiswa baru di alma mater saya di Unpad. Itu satu lapangan penuh semua. Mahasiswa baru kan belasan ribu. Pernah juga di IPB. Tapi bukan berarti itu
luar biasa. Menurut saya yang paling luar biasa itu ketika audiens saya cuma 3 orang. Cuma 3 orang. Harapan saya sih banyak waktu itu, tapi yang datang cuma 3 orang. Jadi waktu itu bedah buku Negeri Lima Menara di awal-awal lah. Kita bikin waktu itu di Bekasi, di mall. Wah, saya udah siap-siap kan, wah nanti audiensnya akan banyak. Ternyata udah waktunya, sampai di tengah mall itu, udah ada siap kursi, ada backdrop, nggak ada yang duduk pun nggak ada, orang lalu lalang saja. Saya waktu itu pikir, wah ini cobaan juga nih. Akhirnya ada yang datang, 3 orang yang datang. Halo Bang Hendra Syahputra, ini pakar public speaking nih dari Aceh nih, Hendra Syahputra. Nah waktu itu yang datang pertama adalah ibu saya. Jadi audiens saya waktu itu pertama ya ibu saya, alhamdulillah ada yang datang. Lalu adik saya muncul, lalu istri saya. Jadi audiens saya bisa pernah 3 orang seperti itu, tapi juga bisa sampai belasan ribu. Nah itu secara tidak sengaja mungkin melatih saya bahwa kita juga nggak boleh merasa sombong, tapi juga tidak boleh merasa down karena ternyata kita nggak dipedulikan orang. Jadi itu normal-normal saja dan itu bisa terjadi teman-teman. Nah oke, poin kedua adalah masalah introvert. Ini judul saya kan bilang public speaking for introvert. Ini asumsi saya teman-teman yang banyak kesini ini introvert, tapi mungkin juga tidak semua ya. Kenapa saya bilang saya introvert? Dulu waktu SD, saya disuruh pidato. Dan itu rasanya berat sekali keluar dari mulut saya, suaranya gemetaran, tangan keringetan, muka kayaknya panas, kuping rasanya terbakar. Dan sejak itu saya nggak happy rasanya kalau harus ngomong di depan umum. Bahkan setelah saya juga di pesantren, di Gontor, masih ada tuh perasaan tidak happy-nya, merasa tidak nyaman. Dan saya memang pada dasarnya nggak terlalu suka juga harus tampil di depan. Nah, mulai ketika saya kuliah, mulai ada perasaan, ada kesenangan ketika itu, oh ternyata kalau ngomong di depan itu bisa juga menarik ya gitu. Nah, perjalanan untuk kemudian sampai agak lumayan mau itu nanti kita cerita lebih lanjut. Nah, tujuan kita sore ini teman-teman, saya ingin membuat kita itu paling enggak teman-teman yang merasa introvert, yang merasa belum terlalu nyaman ngomong, bisa menyampaikan pesan yang akan disampaikan di depan publik itu dengan jelas. Jadi yang pertama pesan sampai dengan jelas karena esensi dari public speaking sebetulnya menyampaikan pesan ya. Kedua, pesan tersampaikan dan kita cukup nyaman ya dengan gaya kita masing-masing. Nah, jadi tidak harus kemudian teman-teman bergaya orator yang luar biasa atau bergaya komika yang membuat semua orang terpingkal-pingkal. Semua kita punya cara kita masing-masing. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menyampaikan itu dan menjadi lebih nyaman kalau untuk nanti bicara. Baik. Nah, oke, sekarang kita tadi saya bilang kan ada 15 lah tips kalau menurut saya. Kita coba lihat masing-masing tips itu yang kira-kira mungkin bisa teman-teman praktekkan atau pakai dalam praktek sehari-hari ya. Oke, sebentar. Ini screen saya. Oke, nah teman-teman, pertama, apa yang perlu kita lakukan kalau kita merasa saya mau ngomong sih, tapi yang nggak enak gitu ya, tapi ngomong public speaking itu perlu juga. Nah, memang perlu sih teman-teman, baik dalam karir kita, baik di kuliah, dalam bekerja, dalam kalau senang mencari beasiswa kayak saya itu public speaking sangat penting teman-teman, apalagi lagi wawancara nanti ya. Jadi menurut saya pertama itu adalah kita mencoba mencek dengan jujur kondisi diri kita. Jadi segimana sih kita introvertnya, segimana parahnya sih kita kalau disuruh ngomong di depan, apakah sampai sakit perut, apakah sebetulnya ya biasa aja, cuma kurang nyaman. Nah ini perlu kita lakukan sebagai self-assessment. Kita mendeteksi dari diri kita itu seperti apa kita.
Nah, ini teman-teman kalau perlu ya lakukan dengan cukup terencana ya, ditulis kondisi-kondisi, misalnya lagi ngomong di depan itu kayak gimana sih, perasaan saya gimana, apakah merasa semuanya menekan saya, apakah lemas, apakah deg-degan. Kalau saya dulu yang pasti itu ya, deg-degan, muka merah, telinga tuh panas sekali, suara bergetar. Nah, itu menurut saya perlu kita tuliskan. Jadi kita sudah mengakses apa kekurangan kita. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman, kalau kita sudah punya list yang menurut kita itulah hambatan kita, itu kita akui. Jadi kita terima secara ikhlas bahwa itulah kondisi saya sekarang, tapi kita bersedia belajar untuk memperbaiki. Nah, ini penting teman-teman. Jadi ada proses kita menerima, tapi kita mau belajar meningkatkan, mengupgrade diri kita. Ada nawaitunya atau niatnya kemudian untuk memperbaiki apa yang kurang daripada kita. Menurut saya ini sangat penting ya dalam semua proses. Nawaitu, niat itu luar biasa. Kalau dalam Islam itu nawaitu itu inti semuanya. Inti dari ibadah semuanya itu ya dari niat. Begitu juga dalam proses membuat diri kita menjadi lebih baik. Nah, apalagi kalau di pesantren itu teman-teman ada namanya mahfuzat ya, syair-syair Arab. Saya masih ingat tuh. Idza sadaqal azmu wadahas sabil. Jika sudah jelas keinginan, jalannya terbuka. Ya, jadi perjelas keinginan kita. Kita itu mau ngapain, nanti ada jalan. Akan dimudahkan jalannya. Baik, itu nomor 2. Nomor 3, teman-teman, tidak ada cara yang lebih baik selain kita mengupgrade diri kita itu dengan belajar. Nah, kalau untuk public speaking, menurut saya belajarnya itu pertama amati dan pelajari. Coba dalam hidup kita hari-hari itu, kita senang kalau dengar siapa yang bicara. Mungkin senang melihat seorang ustadz, seorang dosen, seorang seleb, entah siapa, senang gitu, demen melihat dia berbicara. Nah, pelan-pelan kita pelajari, kita amati, kenapa saya senang ya? Apa yang membuat saya tertarik? Jadi ini menarik juga nih teman-teman. Bagi yang laki-laki ya di sini, ini kayaknya pesertanya juga cukup banyak laki-laki ya. Dan muslim, biasanya kan kita Jumatan. Itu azab yang cukup pedih itu bagi laki-laki yang Jumatan itu adalah menahan kantuk, teman-teman. Itu berat banget, apalagi kalau khatibnya nggak menarik. Nah, kalau udah itu banyak yang mengangguk-angguk bukan karena mengerti ya, karena ngantuk. Nah, saya termasuk itu yang susah sebetulnya menahan kantuk karena kita harus duduk di siang hari terus mendengar ceramah. Kadang-kadang yang berteriak-teriak pun ustadznya atau khatibnya nggak bikin kantuk hilang. Tapi saya pernah satu kali ketemu seorang penceramah atau khatib hari Jumat panas-panas. Saya pikir wah ini ngantuk lagi nih karena dia membuka khutbahnya dengan tenang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya rata sekali. Tapi sepanjang khutbah itu saya nggak ngantuk. Padahal ngomongnya intonasinya datar, tidak ada yang berapi-api, tapi mengena di hati dan nggak ngantuk. Nah, begitu dia datang lagi kan biasanya khatib itu datang lagi ya, sebulan lagi sama. Yang terjadi adalah saya mendengarkan dan saya lihat kiri kanan orang-orang ya, kebanyakan juga nggak ngantuk. Jadi ternyata untuk membuat seseorang itu menarik dan didengar itu kesimpulan saya bukan karena dia harus intonasinya luar biasa, berayun, harus berteriak segala macam. Kalau menurut saya khatib yang saya dengar dan yang saya suka itu dia berbicara dari hatinya. Jadi dia dengan sepenuh hati, karena hati sumber semuanya, teman-teman. Kalau dalam menulis itu saya punya kelas writing from the heart, menulislah dari hati. Karena kalau menulis dari hati sampai kepada hati pembacanya. Nah, menurut saya juga sama.
Kalau kita bicara dari hati, insya Allah juga menyentuh hati. Nah, bagaimana kemudian setelah kita amati, pelajari, ya lihat aja contoh-contoh orang-orang yang hebat itu bicara. Jangan juga lupa, lengkapi juga ilmu kita. Selain mengamati dan mempelajari, baca juga buku. Atau tutorial misalnya. Di YouTube tuh banyak tuh tutorial public speaking. Ada buku cara berbicara dengan baik. Itu pelajari buat menambah tools kita ya, alat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, ini yang nomor 3 ya. Jadi tadi cek kondisi, kita akui, kita siap belajar, kita mulai amati, kita mulai lihat. Cari role model di sekitar kita. Siapa saja. Bisa siapa saja. Nah, kemudian yang nomor 4, praktik dan perbanyak jam terbang. Nah, mungkin teman-teman merasa, aduh saya aja ngomong nggak enak nih, perasaan hati udah deg-degan, udah ini kok disuruh praktik dan perbanyak jam terbang. Jadi teman-teman, memang untuk kita belajar itu, untuk kita naik tingkat itu kadang-kadang ada ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanannya ini teman-teman, salah satunya yaitu kita tidak merasa ini gaya kita. Tapi ya nggak apa-apa sekali-sekali kita belajar. Kita sekali-sekali belajar untuk mencoba, untuk kemudian melawan perasaan yang kita pikir, aduh saya nggak nyaman itu. Jadi caranya gimana? Saya contohnya dulu, waktu saya udah mau merasa, waduh saya saatnya nih belajar public speaking biar lebih baik. Saya agak memaksakan diri saya. Kalau ada diskusi atau ada debat, baik itu di kelas ataupun di luar kampus, saya ikut. Saya ngapain ikut? Saya mencoba menambah jam terbang saya. Saya nggak pembicara tentunya, saya hanya peserta. Tapi setiap ada, ya siapa yang mau bertanya, itu saya angkat tangan duluan. Dengan penuh deg-degan juga gitu ya, penuh keringat juga gitu ya. Bagi saya itu cara untuk menambah jam terbang, membiasakan aja. Nah, saya nanya apa? Ya saya persiapkan pertanyaannya, bahkan sebelum masuk ke ruang diskusi saya udah nyiapin pertanyaan. Saya tulis saja. Nanti kalau saya masih deg-degan saya baca aja. Nah, itu saya lakukan dengan sadar cukup sering untuk mempraktekkan dan memperbanyak jam terbang. Walaupun nggak nyaman, ya nggak apa-apa. Itu menurut saya itu bagian yang harus kita bayar untuk melakukan itu. Nah, saya juga beruntung teman-teman, waktu saya dulu di Gontor selama 4 tahun, kami punya kewajiban sebagai santri untuk latihan pidato 3 kali seminggu. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nah, 3 kali seminggu itu kita ikut ya, tapi nanti setiap berapa mungkin sekali 3 minggu itu kita dapat giliran, kita yang nanti akan naik ke podium. Nah, itu juga menurut saya sebuah pembelajaran dipaksa, tapi pelan-pelan itu menambah jam terbang. Nah, jadi kalau teman-teman bukan anak pesantren, tidak ada kewajiban untuk berpidato seperti dulu saya di pesantren, ya dicari aja kesempatan ya. Bisa bertanya di kelas, bisa bertanya di diskusi, hanya buat merasakan aja gimana rasanya tekanan itu kalau ada di depan publik kita bicara. Bagaimana rasanya ketika berdiri, karena kalau yang nanya biasanya kan disuruh ya silakan berdiri gitu, atau kadang-kadang disuruh maju ke depan, ini mic-nya gitu ya. Nah, bagaimana rasanya? Nah, itu lama-lama mudah-mudahan kita semakin biasa ya. Baik, selanjutnya nomor 5. Nah, sekarang kita anggaplah sudah mulai punya jam terbang, sudah mulai memaksakan diri pelan-pelan, membiasakan diri. Bagaimana kalau suatu ketika kita disuruh ngomong, atau nggak harus disuruh ngomong panjang ya, misalnya kita disuruh menanggapi atau disuruh bertanya, selalu rencanakan teman-teman. Rencanakan dengan baik dan tulis teksnya. Dulu waktu di Gontor, waktu jadi santri selama 4 tahun dan selalu latihan pidato itu, kalau giliran kami pidato di klub pidatonya, jadi masing-masing kita itu punya klub pidato, anggotanya sekitar 20-30-an orang di dalam sebuah kelas.
Di tengahnya ada podium, kita gantian tuh ke sana, naik ke podium itu. Itu kewajiban kita. Kalau udah datang giliran kita yang pidato, wajib menulis teks dari mulai Assalamualaikum awal sampai Assalamualaikum akhir. Harus lengkap. Dan itu diperiksa oleh senior kita. Dan di-approve, baru kemudian kita boleh. Jadi ada disiplinnya untuk berpidato, bikin teks. Dan tidak hanya bikin teks, dihafalkan. Jadi selama kita pidato itu, pembimbing kita akan lihat teks kita. Wah, ini cocok nggak ya? Tentu tidak harus pas verbatim ya, tapi paling enggak kita nggak melantur dari sana. Nah dulu saya pikir, wah ini cuma di pesantren nih, harus disuruh ngapalin pidato. Waktu saya kuliah ke Amerika, ke George Washington University, ambil S2 di sana, saya ngambil S2-nya untuk Media and Public Affairs. Tapi saya punya kesempatan untuk memilih kuliah yang bukan media. Nah, saya ngambil kuliahnya Integrated Marketing Communication di kelas bisnis yang anak-anak MBA. Saya ingin punya wawasan lain aja. Saya masih ingat tuh nama profesornya, Profesor Maddox. Profesor Maddox ya. Dan waktu itu kami dapat tugas membuat presentasi, mempresentasikan proyek bisnis kepada klien. Dan apa yang dia bilang? Untuk kalian dapat nilai yang bagus dan presentasi kalian bagus, kalian bikin teks presentasi. Wah, saya ingat lagi nih, nggak jauh-jauh dari Gontor begini, di Amerika pun begini, disuruh bikin teks untuk presentasi. Dan kalian hafalkan. Jadi sebelum kita presentasi yang sebenarnya, dia udah manggil kita. Jadi ada masa dia menyuruh kita presentasi depan dia di ruang kantornya. Ya udah dihafalin. Dan kemudian dibaca. Jadi bayangkan di kelas bisnis untuk tingkatan S2 di Amerika, ternyata juga diajarkan untuk supaya kita bisa menyampaikan dengan baik itu, kita menguasai materi. Gimana menguasai materi? Tulis teksnya dan dihafalkan. Nah tentu saja kemudian teman-teman, itu bukan membuat kita kemudian kaku ya. Masih ada ruang kita untuk improvisasi. Tapi ada momen-momen yang kita nggak boleh salah. Jadi harus strict dengan teks itu. Nah di Amerika saya juga ngambil kelas waktu itu political campaign. Jadi mau melihat bagaimana sih para politikus ini berkampanye, termasuk di Amerika ya. Di Amerika bagaimana mereka berkampanye. Dan di sana saya menemukan ternyata seorang presiden Amerika, mau itu Clinton, George Bush, Jimmy Carter, dan banyak yang lainnya, dan para pemimpin-pemimpin politiknya, kalau mau pidato itu latihan, teman-teman. Latihan, mereka baca teksnya, latihannya juga dibentuk dalam sebuah tempat yang khusus, seperti ada panggungnya, nanti ada yang mendengarkannya, dan presidennya pidato untuk latihan. Dan dia baca teks. Jadi seorang presiden Amerika aja mau ngomong pakai teks dan pidatonya dicoba dihafalin teman-teman. Apalagi kita. Dan saya yakin juga ya, presiden di Indonesia juga begitu. Karena public speaking itu apalagi buat kalangan tingkatan presiden, mereka nggak boleh salah. Jadi karena itu harus punya teks yang jelas dan kalau bisa dihafalin. Nah, dan mereka latihan berkali-kali. Karena itulah saya waktu itu dapat undangan pertama kali bicara di depan audiens internasional. Waktu itu saya masih kerja di TNC namanya, The Nature Conservancy. Saya diundang bicara di Manila. Audiensnya orang-orang ASEAN. Tapi harus ngomong bahasa Inggris. Nah itu pertama kali saya bikin teks juga, detail, dan saya coba hafalkan. Tapi karena itu presentasi ya, jadi ada slide, lebih terbantu. Nah yang nggak pakai slide itu ketika saya diundang bicara di Frankfurt Book Fair. Frankfurt Book Fair, audiensnya hampir semuanya orang asing, artinya ya harus bahasa Inggris. Itu sama teman-teman, saya bikin teksnya saya bikin pointer-pointer, tapi saya hafalin, dan itu membantu ternyata. Bahwa ternyata ketika saya mendelivernya itu, saya udah tahu poinnya, udah tahu kata-katanya, jadi terlihat lebih lancar.
Nah, artinya teman-teman jangan bayangkan ya orang yang hebat pidato, yang luar biasa itu mereka memang karena udah begitu dari lahirnya, dari sononya. Ya mungkin ada yang begitu ya, tapi saya lihat di dunia profesional, di dunia tadi political campaign, mereka merencanakan itu dengan sangat baik. Ada risetnya, ada teksnya, ada latihannya, berkali-kali lah, berkali-kali ya, bukan hanya sekali dua kali, dan kemudian hasilnya bagus, ya karena itu sebuah proses, sebuah usaha. Apalagi kita gitu ya, makanya jangan apa namanya merasa aduh kok gini banget sih. Memang begitu kalau kita pengen untuk bisa mendeliver, menyampaikan kata-kata dengan baik di depan publik. Baik, ini nomor 5 ya. Nah, ini tadi kita udah bahas ya, hafalkan. Jadi hafalkan itu ya kalau bisa kita hafal di luar kepala. Kalau teman-teman sudah dalam posisi nanti anggap menjadi seorang petinggi, seorang presiden, seorang CEO, mungkin teman-teman tidak harus benar-benar menghafalkan satu kata demi satu kata ya, karena nanti ada teleprompter. Kadang-kadang kelihatan tuh teleprompter. Kalau di TV teman-teman sering nggak melihat ya. Jadi kalau ada presiden Amerika dia lagi pidato di tengah orang ramai dan kayaknya hebat sekali, tapi itu biasanya ada layar-layar kecil, dia kayak kaca ya. Jadi nggak kelihatan sebenarnya, kayak kaca aja di depan, kaca kecil di depannya, di sampingnya itu semuanya ada tulisan-tulisan teks pidatonya. Jadi kalau dia lihat ke sebelah kanan, sebetulnya dia juga melihat ke layar kacanya yang sebelah kanan yang ada tulisannya. Dia lihat ke kiri, ada lagi layarnya di sana. Jadi dia terbantu oleh alat seperti itu. Ya. Baik. Kemudian teman-teman, yang saya juga terbantu selama ini proses saya bisa mengupgrade kemampuan bicara, saya rekam kata-kata yang udah saya tulis dalam teks, saya pidato di depan kaca misalnya, itu saya rekam. Saya rekam bisa dalam bentuk audio atau video. Dan didengar lagi, diperbaiki. Dan itu juga yang terjadi sebetulnya kayak tadi saya ngomong tentang Presiden Amerika itu. Mereka merekam dan kemudian dibahas lagi. Mana nih, apa namanya, yang dramatis kata-katanya di mana kata-katanya harus pelan, harus ada ayunannya. Semuanya itu engineer, semuanya itu adalah didesain gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan secara pribadi ya. Jadi kita rekam, gampang sekarang pakai handphone, kita dengar lagi di mana ya suara saya yang perlu saya angkat lagi, di mana ya yang kayaknya terlalu cepat nih, kurang asik, di mana ya saya perlu tambahkan cerita. Nah, itu penting buat saya teman-teman. Nah, coba juga kalau mau bikin 2 versi, hanya suara aja atau lengkap dengan video. Kalau misalnya cukup pede, boleh minta teman, saudara, atau siapapun yang juga ikut melihat, yang ikut memberikan masukan. Jadi kita sudah semakin kuat, semakin prepare ya. Nah, saya melakukan ini juga untuk hampir setiap wawancara saya untuk beasiswa. Jadi waktu beasiswa ke Amerika pertama kali, saya bayangin nanti akan wawancaranya mungkin 5 orang, ada bulenya, ada orang Indonesianya. Ya saya bayangkan aja kira-kira pertanyaannya ini saya jawab sendiri, saya rekam dan saya dengarkan lagi. Jadi selalu ada kerja keras sebetulnya di belakang semua itu. Oke. Nah, yang nomor 8 teman-teman. Ini juga penting ya. Kita kadang-kadang terlalu sibuk menyiapkan teks, menghafalkan dan menyiapkan nanti bagaimana kita menambah pesan di sini, menaikkan suara di sini. Kadang-kadang kita lupa mempelajari lokasi bicara. Kita bayangkan nanti tempatnya di panggung, tahu-tahu ternyata di pantai gitu ya. Kita bayangkan nanti tempatnya di indoor, tahu-tahu outdoor. Kita bayangkan tempatnya nanti sound systemnya bagus, tahu-tahu listrik mati. Itu bisa terjadi. Nah, karena itu ada alangkah baiknya teman-teman kalau misalnya suatu ketika dapat kesempatan bicara, maupun di mana saja, baik itu di sekedar di lingkungan RT, di sekolah, apa di tempat kerja. Kalau bisa lihat lokasi acaranya itu di mana. Kalau bisa datang sebelumnya. Bisa sehari sebelumnya, ya bisa setengah jam sebelumnya. Untuk apa? Untuk kita melihat situasinya aja, membayangkan nanti.
bagaimana kalau saya berdiri di sini, sejauh apa ya audiensnya, siap mengantisipasi juga nanti kalau ada apa-apa. Saya sering kalau datang ke acara, misalnya saya diundang untuk bicara di hotel, saya minta panitia, saya mau lihat dulu ya sebelum acara. Kadang-kadang saya rearrange, saya atur lagi posisinya. Kadang-kadang kejauhan, podiumnya jauh di panggung, audiensnya jauh di sana. Jadi koneksinya kurang. Saya bilang boleh nggak panggungnya dipindah lebih ke belakang atau pesertanya lebih maju. Atau kadang-kadang saya malah turun dari panggung, saya jalan-jalan aja. Karena itu perlu juga koneksi antara kita dengan pembicara. Jadi pelajari lokasi, kalau bisa cek mic-nya ya. Mic itu kadang-kadang bikin frustrasi kalau teman-teman ternyata menemukan mix-nya jelek, ada ekonya kebanyakan. Nah, itu bisa nggak enak itu. Yang dengar juga nggak enak. Nah, yang penting lagi kalau teman-teman nanti buat presentasi. Presentasi itu membantu ya dengan slide dan segala macam. Tapi juga bisa bikin kacau. Karena hanya gara-gara sebuah kabel, slide kita nggak muncul. Hanya gara-gara sebuah kabel, suara video kita nggak keluar. Nah, itu harus ada proses. Siapkan waktu kita untuk menyiapkan itu dan kerjasama dengan panitia. Dan kita akan lebih tenang biasanya daripada deg-degan. Aduh, nanti presentasi saya, slide saya keluar nggak ya? Atau nanti malah audio videonya nggak keluar apa gimana? Padahal ada juga yang kita sangat bergantung pada slide. Kalau nggak ada slide kayaknya nggak keren gitu ya. Atau kalau nggak ada slide kayaknya presentasi saya ini nggak nyampe gitu ya. Nah, saya pernah pengalaman waktu diundang ke Melbourne Writers Festival. Ternyata ruang bicara saya di sebuah hall yang sangat gede, yang mungkin muat 3.000 orang. Tapi yang datang mungkin hanya ratusan. Nah ini kalau kita sudah ada pernah ke sana duluan, jadi lebih kebayang. Kalau enggak kan kaget aja gitu. Tapi pernah juga di ruangan yang sangat kecil. Pernah juga, tadi saya bilang audiensnya cuma 3 orang. Pernah ada di ruang meeting. Pernah juga tuh di Melbourne, setelah ngomong di hall itu, mereka unik sekali. Tuh Writers Festivalnya punya konsep private conversation with authors. Jadi ngobrol akrab dengan penulis. Nah, gimana supaya akrab? Pendengarnya cuma 5 orang. Lokasinya di mana? Dalam bus karavan ya. Jadi mobil karavan yang ditaruh di depan tempat acara. Mobil karavan itu kan mobil tapi kayak ada sofanya di dalam. Dikasih sofa, kita ngobrol pakai minum teh 5 orang ngobrol aja. Jadi unik banget dan menurut saya itu pengalaman yang belum pernah lagi saya coba ya, bahwa ada presentasi tentang buku, ngobrol dengan pembaca tapi di suasana yang sangat akrab. Ya, jadi lokasi penting teman-teman. Nah, jadi kalau kita tadi udah punya teks, sudah mulai latihan, sudah ngerekam suara kita, udah mencoba memperbaiki di mana yang kurang, suasana tempat juga kita udah tahu, mudah-mudahan di saat itu pikiran kita sudah lebih enak. Artinya kita sudah lebih santai, karena uncertainty atau ketidakpastian sudah kita coba temukan jawabannya atau solusinya, jadi nggak deg-degan lagi. Nah, harapannya di hari H, di jam kita harus ngomong itu kita cukup santai, relax. Karena ini penting teman-teman. Kalau kita nggak relax, itu deg-degannya semakin mendekat ke acara semakin deg-degan. Deg-degan itu oke sebetulnya. Menurut saya deg-degan tetap perlu ada ya, tapi jangan berlebihan. Kalau nggak deg-degan malah kita curiga. Jangan-jangan kita nggak connect dengan acaranya. Jangan-jangan kita nggak siap nih. Nah, kalau deg-degan yang masih nyaman itu malah bagus buat adrenalin ya. Tapi kalau sampai sakit perut, ke toilet berkali-kali ya mengganggu juga ya. Jadi santai kalau bisa di hari hanya, di jamnya itu, karena kita tahu kita sudah berusaha sampai semaksimal kita. Kita udah menjada-wajada nih, udah berusaha di atas rata-rata orang lain mempersiapannya, dan itu membuat kita bisa lebih nyaman ya. Nah, ini ada yang lucu nih. Kemarin waktu saya posting kelas ini, teman saya, Dr. Ahmad Fuadi, namanya Dr. Ahmad Fuadi ya, pakai Y belakang, kalau saya I. Dia dokter, baru dapat doktor di Belanda. Dia anak pesantren juga. Kemarin saya ke Rotterdam, nginap di rumahnya.
Dia cerita, wah saya ingat juga katanya. Dulu waktu SMP, kata dia, saya pengurus OSIS disuruh ngomong di depan pengurus OSIS yang lain, saya sampai nangis kata dia. Saking belum siap ngomong di depan publik, padahal cuma sama pengurus OSIS. Tapi akhirnya kemudian dia menjadi lebih nyaman ngomong karena ada resep dari ustadznya. Ini saya bacain, ini kata gurunya di pesantren itu, dulu namanya pesantrennya di Jawa Barat ya, nama ustadznya Bayado. Dia mengajarkan gini, kalau kamu deg-degan, mau naik panggung atau mau ngomong, katanya sebelum naik podium, tarik napas. Wah, suruh tarik napas. Habis itu tahan, tarik napas, tahan. Gawat ini kan kalau kelamaan. Nah, selama menahan nafas itu, kata ustadznya, baca kullu nafsin dha'iqatul maut. 7 kali. Nah, bagi yang nggak langsung hafal artinya, kullu nafsin dha'iqatul maut itu artinya setiap orang pasti akan mati. Dibaca 7 kali tanpa bernapas. Habis itu tiupkan ke seluruh penjuru ruangan. Habis itu baru assalamualaikum. Nah, Dokter Fuadi itu mikir, ini jimat kali ya gitu ya. Harus tahan napas, harus 7 kali, harus kullu nafsin dha'iqatul maut. Ternyata itu bukan jimat katanya. Itu hanya metode. Karena kalau lagi deg-degan segala macam itu kita nahan nafas, kita biasanya lebih tenang, lebih terkendali. Jadi kalau tahan nafas itu membuat kita lebih terkendali. Kedua, lafal kullu nafsin dha'iqatul maut itu katanya ada placebo effect. Nah, placebo effect ini efek yang seakan-akan gitu ya. Kenapa begitu? Karena kan artinya setiap orang itu akan mati. Karena itu semua orang, mau itu rektor, mau itu presiden, mau itu siapapun di depan kita, sama aja sama kita. Dia juga akan mati juga. Karena itu, buat apa juga nervous, buat apa juga deg-degan. Semua orang sama. Nah, jadi membuat melevelkan diri kita sama dengan semua orang. Kalau kiai saya dulu, Kiai Hasan, dia bilang, di atas hanya langit, di bawah hanya tanah. Semua orang kayak gitu, katanya. Ya udah, kita sama-sama, kita di ground yang sama. Nah, itu juga bisa teman-teman coba ya. Tipsnya menarik menurut saya. Tapi jangan dianggap jimat katanya. Ditiupkan ke segala penjuru, itu ditiupkan itu maksudnya untuk menahan nafasnya tadi, dan ayatnya itu untuk menenangkan diri kita. Jangan kita deg-degan karena toh semua orang juga sama gitu ya. Oke, ini udah hampir 1 jam ya. Saya ini udah di nomor 9. Saya berhenti sebentar ya. Saya mau dengar dulu dari teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan sejauh ini. Ya, silakan kalau ada yang nanya, angkat tangan ya. Oke. Saya mute dulu, yang angkat tangan saya nih. Siap, ini ada Fakhria. Oke, Fakhria, silakan. Silakan Fakhria. Assalamualaikum, udah sehat. Waalaikumsalam. Fakhria dari mana ini? Dari Bekasi, udah. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi gini udah. Kalau misalkan orang, dia tuh kalau misalkan ngomong di depan orang yang dia kenal, biasa aja. Tapi kalau di depan orang yang nggak dia kenal, itu tuh baru deg-degan gitu sampai. Dan deg-degannya itu kalau misalnya ngelihat teksnya tuh jadi kabur gitu. Dia tuh benar-benar hilang kendali banget gitu. Terus ada salam Uda dari teman aku ngefans banget sama Uda. Terinspirasi masuk pesantren dari baca buku novel 5 Menara. Salam kembali. Oke. Udah Ya, gitu ini aja. Fakhria sekarang di mana, kuliah apa kerja apa gimana? Kuliah udah Kuliah di ya? Bandung. Oke, siap. Jadi kalau Fakhria tadi pertanyaannya, kalau kenal sama orang, jadi kalau orangnya semuanya kenal, di teman satu kelas, bisa, keluarga bisa gitu ya. Tapi begitu ada orang asing dia nggak kenal, dia deg-degan gitu ya. Dan itu normal saja, karena kita belum merasa nyaman dengan kondisi itu. Nah,
Terus kalau udah dibaca teksnya berantakan. Kalau menurut saya gini, artinya sebetulnya ngomong di depan itu udah bisa. Cuma kurang jam terbang di orang asing. Karena itu kalau saya sarankan coba tadi itu ada diskusi, bukan orang yang kita kenal, coba aja cuek gitu ya. Lalu pelan-pelan nanti itu akan terbangun kenyamanan walaupun dengan orang asing. Nah, bisa juga dicoba tadi dengan kata Dr. Fuadi tadi ya. Dia bikin kita satu level aja. Mau dia orang asing, mau dia orang kita kenal, mau orang petinggi dan segala macam, loh dia sama kok sama kita. Karena itu kenapa kita juga deg-degan, sama aja gitu ya. Nah, kalau kenapa tulisannya jadi kabur, menurut saya itu juga masalah karena kita tadi deg-degan itu ya. Tulisan itu kan tidak akan lari-lari ya, selamanya juga tetap ada. Nah, mudah-mudahan kalau jam terbangnya diperbanyak, itu jadi lebih lebih nyaman. Oke, Susan, silakan Susan. Assalamualaikum, Salam. Pak Fadi. Ya, dari mana Susan? Dari Bintaro, Tangsel. Was, tetanggaan dong kita ya. Oh iya, Masya Allah. Iya, jadi gini. Boleh disebut juga profesi saat ini? Profesinya sekarang kerja di lembaga zakat. Oke, sip, silakan. Jadi gini, saya kan termasuk yang apa namanya, kalau ngomong di depan walaupun misalnya cuman 1 atau 2 orang itu kan bener-bener yang parah banget gitu ya, Kang, ya panas dingin, terus tiba-tiba yang mau diomongin lupa gitu. Pernah juga waktu pas sidang skripsi dulu waktu S1, itu tuh yang tadinya udah saya siapin dari seminggu yang lalu gitu ya, dari mulai menguasai materi, terus lain-lainnya gitu. Nah, ketika hari H tuh bener-bener yang malah ngeblank gitu, Kang, itu gimana ya? Iya kayak gitu deh. Itu padahal ada tertulisnya. Padahal tertulis dan boleh lihat di apa namanya, di skripsinya gitu, dan ada beberapa hal yang saya catat yang sekiranya takut lupa gitu. Cuman memang mungkin karena kondisinya saya kurang paham sih ya, emang ini kayaknya sih emang dari diri saya gitu ya, karena melihat si penguji skripsinya tuh udah yang mukanya nih serem-serem banget gitu ya, terus yang kayak gitu ya gitulah. Nah terus Terus pernah tulisannya masih kebaca nggak? Yang kalau udah tulis ditulis masih kalau kebaca? tuh kebaca sih, cuman jadi kayak keburu nge-blank gitu, jadi mau yang dijawab tuh malah harusnya jawab yang A, ini malah jawab yang B gitu, jadi malah nggak sinkron gitu. Iya, iya, iya. Oke, Ya terima sip. kasih. Terima kasih. Oke, nah ini mungkin ada kemiripan dengan yang sebelumnya ya. Jadi ini bahkan Susan udah nyiapin ya, kayak sidang skripsi udah disiapin, padahal udah riset yang panjang. Artinya di kepala udah ada. Nah, ketika melihat situasi itu mulai grogi. Ya kalau pendekatan saya tadi, kita coba bikin latihan ya. Jadi simulasi sebelumnya di rumah. Simulasinya boleh juga tuh dicoba orang yang berbeda, yang kita nggak kenal, sehingga kita menjadi lebih nyaman ketika ketemu dengan situasi yang seperti itu. Kedua, sekali lagi teman-teman, dan ini real ya, semua manusia akhirnya kan sama juga ya. Ini walaupun kayaknya dibikin-bikin, enggak, memang semua manusia sama. Dan karena itu perlu kita penguat kita tadi itu. Ada ayat tadi misal dari Dr. Fuadi ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau dari kiai saya, di atas hanya langit, di bawah hanya tanah, dan kita sama-sama ada di tengah. Mudah-mudahan yang seperti ini bisa agak menenangkan kita. Walaupun tetap juga ada deg-degan nggak apa-apa. Nah kalau masalah ada yang tiba-tiba blank dan hilang ketika udah dipersiapkan, ya saya juga mengalami begitu kadang-kadang. Saya udah nyiapin, oh ini poinnya, tapi oh kelewat gitu ya. Ada masa kita bisa menerima itu. Ya memang itu situasi yang di luar kendali kita. Tapi kalau udah kita siapkan poinnya, ada 10 poin, kalau yang kelewat 2, ya nggak apa-apa lah. 8 kan masih bisa kita sampaikan. Nah, teman-teman, ini kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu sampai 15, nanti kita lanjut lagi dengan pertanyaan. Biar
tercover semuanya. Saya mau share screen lagi. Terima kasih untuk yang udah nanya tadi. Oke, kita share lagi. Nah, 9 ya. 10 sekarang. Oke, 10. Alat bantu. Jadi jangan lupa kita itu bisa punya alat bantu walaupun kita harus tegak berdiri menghadapi audiens ya. Kalau tadi contohnya Susan sebagai orang yang mendefense skripsi, alat bantunya dia boleh baca skripsinya, boleh baca teksnya, itu kita pakai gitu ya. Selama kita bicara itu banyak cara lain, bisa pakai cue card. Cue card itu kartu kecil itu, pointer-pointer kita tulis. Saya sampai sekarang kalau disuruh ngomong walaupun nggak panjang, saya usahakan selalu punya pegangan itu, cue card. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita blank. Bisa aja kita blank itu. Kita pikirannya lagi kemana, atau ada masalah trouble dengan teknisnya, atau kita tahu-tahu kepikiran hal yang lain. Nah, cue card itu membantu. Paling nggak poin-poin penting ada. Nah, kalau kita punya teleprompter kayak presiden-presiden itu dan orang-orang pejabat itu pakai gitu ya. Dan saya juga membiasakan kalau acaranya cukup serius, cukup penting, semua teks saya print. Jadi selain cue card, saya punya teksnya. Memang kalau teks di print itu kan panjang ya, bisa berhalaman-halaman. Ini kayak gini nih, saya punya teksnya nih buat teman-teman. 3 halaman ya. Jadi saya print. Kalau perlu saya bawa aja, saya pegang aja. Supaya saya yakin semuanya ada di sana. Kalau teman-teman lihat ya, Andi Noya di acara Kick Andy-nya, kebetulan saya sempat waktu itu cukup sering bareng beliau, Mas Andi, Bang Andi kemana-mana. Itu sekelas Andi Noya itu kalau lagi dia talk show, selalu pegang kertas. Coba deh perhatiin. Dan dicoret satu-satu, pertanyaannya udah disampaikan. Jadi sekelas dia pun nggak bergaya-gaya saya udah menguasai materi, dia nulis dan dia baca pertanyaannya itu. Dan menurut saya itu contoh yang baik ya. Artinya penting kita menyiapkan juga backup untuk memori kita yang terbatas itu. Nah, zaman now ya tentu saja teman-teman tidak harus selalu pakai cue card. Bisa taruh di handphone, bisa ditaruh di note-nya di handphone. Cuma handphone ini kan kadang-kadang bisa error ya, bisa baterai habis atau hilang, gawat gitu kan. Jadi bagus juga ditaruh di kertas kadang-kadang. Baik, nomor 11, kenali audiens. Nah, tentunya bukan artinya kita nyampe ke sebuah tempat, kita salamin, apa kabar Pak, segala Ibu, yang para audiens kita. Itu juga bagus ya sebagai gestur bahwa kita mau kenal dengan orang-orang yang mendengarkan kita. Tapi artinya yang lebih penting lagi kita kenal latar belakang mereka. Mereka ini siapa? Hadir di acara ini dalam rangka apa? Orang hadir di sebuah acara pertemuan ini motivasinya apa? Itu nggak apa-apa kita pikirin. Jadi kita ngerti mereka itu pingin sebetulnya memerlukan apa. Dan kalau bisa ya yang diperlukannya itu yang kita berikan. Nah, perlu latar belakang audiens itu dari berbagai sudut. Kalau bisa kita tahu umur berapa sih kebanyakan mereka. Mereka sukanya apa, latar belakang budayanya apa. Apakah mereka sebetulnya terpaksa di sini, hadir di sini karena disuruh bosnya. Nah, itu udah beda lagi tuh pendekatannya. Nah, lalu kita cari common ground-nya, hal-hal yang sama antara mereka dan yang mungkin dengan kita juga. Apakah itu tentang problemnya sama, kebiasaannya sama. Jadi kita mulai bangun empati kita juga dengan audiens kita. Nah, semakin kita kenal siapa yang di hadapan kita itu, semakin kita siap menghadapi. Dan mungkin juga semakin nyaman kita menghadapinya. Makanya kalau ada undangan, saya diundang panitia ke berbagai daerah, itu saya selalu minta ke panitia ngasih brief pada saya, yang hadir ini siapa. Kemarin saya diundang untuk bicara di sekolah khusus diplomat senior, pernah juga di diplomat middle level. Saya minta kepada direktur sekolah diplomat untuk kalau bisa saya dapat brief setiap peserta itu, karena kelasnya kecil ya, paling 20-an orang. Pernah penugasan di mana, ketertarikannya apa. Jadi saya
ngomongnya lebih enak. Waktu itu saya ngasih workshop menulis. Nah, itu menjaga koneksi kita dengan audiens bahkan sejak awal. Oke. Nomor 12, icebreaker. Icebreaker ini dipakai di mana-mana ya. Mau di acara apa aja, biasanya membuat orang menjadi lebih santai. Sebetulnya bukan hanya membuat orang lebih santai, kita juga lebih santai kalau icebreaker. Icebreaker ini bentuknya apa? Kita bisa mengambil ide itu dari lokasi tempat kita. Icebreaker kalau kita bicara di masjid beda kalau kita bicara di lapangan misalnya. Kita bisa mengambil ide dari nama acara, tema acara, dari siapa penyelenggara. Kalau penyelenggaranya misalnya fakultas kedokteran, nah itu beda lagi gimana kita memakai tema itu untuk pembuka awal. Bisa juga kita pakai yang agak unik, cari pantun yang baik, yang lucu, yang menarik. Walaupun kita bukan orangnya lucu gitu ya, tapi kalau kita bisa membawakan pantun yang maknanya unik, orang ketawa, nyaman, kita juga merasa juga lebih rileks biasanya. Cari kutipan yang menarik, yang inspiratif, yang menyentuh hati. Gampang itu di Google aja banyak gitu kutipan-kutipan yang menarik, cocokkan dengan occasion-nya, acaranya itu. Kalau pinter ngelawak, joke, boleh. Atau cerita-cerita pribadi. Cuma untuk masalah joke ini perlu juga teman-teman cek ya. Apa yang kita anggap lucu, belum tentu lucu buat orang lain. Nanti bisa malu-maluin gitu. Jadi dicek, jangan sampai yang kita lucu malah bisa menghina orang lain ya. Nah, apalagi kalau itu kita ngomong antar budaya, antar etnis, antar agama, itu kita harus hati-hati juga teman-teman. Misalnya nih, saya diundang bicara di pesantren. Icebreaker saya bisa cuma seperti ini. Gimana teman-teman, adik-adik, sudah mandi belum? Kenapa saya nanya gitu? Karena saya bilang, dulu saya waktu seumuran kalian, itu mandi itu persoalan yang susah sekali. Bisa antrinya 1 jam karena kamar mandinya terbatas. Saya bilang. Akhirnya saya nggak mandi. Nah, ya seperti itu kemudian membuat mereka juga relate ya. Oh iya, saya juga gitu. Nah, itu kita membangun kedekatan dengan icebreaker. Dan kedekatan itu kita bangun bukan mengada-ngada, memang kenyataannya. Dan kalau itu kenyataan itu lebih terasa pas gitu. Contohnya lagi kemarin saya diundang kasih workshop menulis di internal Bank Indonesia, seluruh Indonesia. Ya salah satu icebreaker-nya saya bilang saya terima kasih kepada Bank Indonesia dan teman-teman di sini karena film pertama yang diadaptasi dari novel saya Negeri Lima Menara itu dibiayai sponsornya antara lain oleh Bank Indonesia dan karena itu saya sempat keliling ke berbagai kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia untuk memutar film ini. Nah ini bisa mengingatkan mereka lagi, oh iya waktu itu ya kita ikut terlibat, kita ikut meng-host acaranya. Nah ini membangun kedekatan icebreaker tadi. Jadi bisa kita kembangkan sesuai situasi ya, situasi, lokasi, tempat, orang tinggal dan lain-lain. Nah baik, sekarang nomor 13. Nah, ini cukup penting teman-teman. Ada rumus bicara yang gampang, tapi selalu berhasil. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita ngomong itu di depan umum itu kita bayangkan kita bagi 3. Sepertiga pertama atau kurang dari sepertiga itu adalah pembukaan, di tengahnya isi, di akhirnya kesimpulan. Nah, masing-masing itu isinya apa? Isinya bisa sama loh. Jadi di pembukaan kita bercerita, Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana berbicara di depan umum untuk introvert. Pembukaan. Nanti di dalam, kita cerita itu lagi sebetulnya. Tapi lebih panjang ya, lebih lengkap. Sebagai introvert, kita mungkin tidak nyaman, tapi kita bisa memasukkan berbagai strategi. Di terakhirnya, kita ngomong itu lagi, tapi dalam bentuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya, jadilah diri kita sendiri dengan gaya kita sendiri, dengan pesan yang tersampaikan. Nah, dalam hampir semua pembicaraan, itu bisa kita pakai. Saya akan ngomong ini loh, habis itu kita ngomongin tentang itu, terakhir,
Nah, tadi saya udah ngomong tentang ini, kesimpulannya ini. Jadi kita bisa bayangkan 3 bagian dalam setiap pembicaraan kita. Nah, ini juga memudahkan kita ya, jadi nggak terlalu pusing lah nanti struktur bicara saya gimana. Dengan 3 konsep ini aja sudah sangat terbantu. Yang mendengarkan juga terbantu. Mereka diulang-ulang lagi keywordnya, pesannya, dan udah nyampe, akhirnya dapat gitu ya. Oke, tinggal 2 lagi. Nomor 14, teman-teman, perlu dinikmati. Nah, mungkin pada nanya, aduh gimana menikmati, saya aja deg-degan gitu ya. Ya udah, diniatkan aja, paling nggak diniatkan menikmati. Sesuatu yang diniatkan itu kadang-kadang bisa terjadi. Diniatkan saya ingin menikmati proses ini. Dan karena kita mencoba menikmati, kita kemudian tidak harus juga terburu-buru, tidak harus stres, tidak harus terdesak rasanya, harus segera selesai. Malah ajak aja interaksi para pendengar itu dengan senyum, dengan sapaan. Dan biasanya teman-teman kalau ada feedback dari audiens, kita jadi tambah semangat. Ya. Jadi nikmati, kalau kita rileks, audiens juga rileks dan menyenangkan biasanya. Nah, nomor 15, jangan lupa minta feedback. Feedback apa? Tanya ke teman-teman atau ke para pendengar kita. Usahakan saya ingin sekali tahu bagaimana menurut Anda tadi, apa yang sudah lebih baik, apa yang sudah baik, apa yang masih kurang gitu ya. Kalau kita bisa ngobrol ya. Kalau nggak bisa ngobrol, siapkan form feedback. Bisa dengan cukup formal itu ya, dikirim linknya bisa dalam bentuk kertas. Minta dengan baik para pendengar kita untuk mengisi di mana kelebihan dan kekurangannya. Atau ngobrol-ngobrol ringan juga bisa. Tapi kita dapat poinnya. Nah, audiens ini kadang-kadang kan orang Indonesia kan suka nggak enakan ya. Mereka kemudian nggak selalu bilang, oh nggak apa-apa, bagus ya. Nah, tinggal nanti teman-teman di kolom feedbacknya dibikin lebih spesifik aja. Misalnya mulai sampai intonasi, struktur cerita, struktur bicara, alat presentasi, dan lain-lain. Gunanya apa? Gunanya supaya kita terus meningkatkan level kita, terus belajar. Nah, saya paling suka nih dapat feedback. Dulu saya pernah ngajar, waktu mahasiswa saya ngajar bahasa Inggris waktu itu di Bandung. Itu murid-murid saya bagiin kertas, suruh mereka ngisi. Gimana feedback mereka. Kemarin baru ngajar yang di Kemenlu, Kementerian Luar Negeri itu, saya juga minta dikasih feedback. Dan saya masih baca, saya senang aja baca feedback. Walaupun teman-teman siap-siap juga, kita kadang-kadang geleng-geleng kepala ya, karena yang menurut kita bagus, menurut kita sudah oke, belum tentu menurut pendengar kita oke. Jadi siap-siap juga kita nggak enakan, kadang-kadang kerasa pahit gitu ya. Tapi yang pahit itu bisa jadi obat loh, obat kita menjadi lebih baik lagi. Nah, itu kira-kira ya poin 15 poin yang menurut saya bisa teman-teman coba kalau masih ada ketidaknyamanan dalam bicara. Yang penting itu tadi itu, akui dan ada niat untuk kemudian mengupgrade diri kita, belajar dan praktek ya. Oke, kita sekarang punya waktu untuk ngobrol. Jadi yang raise hand akan saya persilakan nanti ya, sebentar. Sambil lihat. Oke. Ya, ini yang raise hand saya ini. Tadi Susan udah ya, lower hand. Muhammad Lukman. Oke, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum, Mas Wadi. Salam. Dari mana nih, Mas? Dari Solo, Mas. Alhamdulillah saya fansnya Mas. Ini salah satu bukunya dari Mas Wadi. Terima kasih. Semoga udah dapat beasiswa. Udah mulai mencari beasiswa belum? Dulu ketika S1 alhamdulillah pernah jadi anggota Genbi. Mas Wadi untuk S2 ini masih belum. Oke. Semoga anak Genbi. Siap. Silakan, Mas. Amin. Pertanyaan saya, Mas, tadi Mas Wadi sudah sampaikan terkait dengan pentingnya persiapan dari awal, introspeksi diri, kemudian bahan tulisan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin sharing juga, Mas, sekaligus bertanya, bagaimana ketika misalnya kita diminta untuk public speaking, namun posisinya itu kita belum persiapan kayak gitu, dan itu waktunya
dulu tuh saya pernah KKN dari asal Islam, dilalah untuk khutbah Jumat itu tidak ada khotibnya, tidak hadir gitu, Mas Wadi. Karena ada lihat anak KKN nih dari perguruan tinggi Islam diminta untuk maju, Mas Wadi. Nah, di situ sehingga saat itu saya berpikir untuk membuat mind map kira-kira apa yang perlu inti yang disampaikan dan rukun-rukun dalam khutbah Jumat seperti itu. Nah, kalau dari Mas Wadi ada tips? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini teman-teman, ini bagus juga dari Mas Lukman ya. Kalau kita tiba-tiba disuruh, apalagi misalnya mau KKN kan dianggap orang hebat mahasiswa ya. Nah, tadi pakai mind map salah satu cara yang menarik menurut saya ya, karena kita punya waktunya sebentar ya bikin mind map. Yang juga bisa dilakukan persiapan sejak awal. Persiapan sejak awal itu apa? Dengan handphone ini teman-teman, kita bisa menyimpan beberapa skrip atau beberapa template pidato lah. Jadi di handphone saya sendiri ada, saya taruh template khutbah tuh, misalkan kalau bisa aja tiba-tiba kan, tapi paling enggak saya punya, kalau tiba-tiba blank, saya punya referensi. Nah, jadi gunakan teknologi teman-teman, taruhlah beberapa template ya, ngomong di depan umumnya bisa dalam bentuk keagamaan, dalam suasana sosial, dalam apa, kita punya 2 atau 3 lah, itu bisa. Yang lainnya yang menurut saya bisa juga dipakai, selalu bikin koneksi dengan lingkungannya. Kita lihat lingkungan masyarakat, misalnya kalau konteksnya Mas Lukman tadi, masyarakatnya misalnya masyarakat pesisir, ya berarti ceritanya ada koneksinya ke pesisir, itu akan lebih dekat kepada mereka. Kita tiba-tiba ngomong di masyarakat seniman, kita cari tema yang ada koneksinya ke seniman. Jadi kita mencoba mendekatkan topik kita dengan suasana hati, dengan lingkungan mereka. Tapi menurut saya tadi itu sudah bagus ya, salah satunya pakai mind map. Ini balik lagi nih ke contoh Dokter Fuadi tadi ya. Dia juga punya tips dari ustadznya. Kalau tiba-tiba disuruh ngomong di sebuah acara seminar atau apa, nah dia sudah mulai mempersiapkan diri ketika masuk ke ruangan itu. Waktu masuk ke ruangan, bisa ngobrol kan sama teman di kiri kanan, udah ngobrol nih beberapa topik. Jadi dia udah dapat beberapa topik masukan, dan itu selalu diingat-ingat. Begitu disuruh ngomong, topik itu bisa dibawa lagi keluar, diceritakan dengan cara yang santai. Tadi kebetulan saya duduk di sebelah Dokter A, kita ngomongin tentang bedah saraf lah misalnya gitu ya. Nah itu ditarik menjadi sebuah bahasan yang personal, dari personal kemudian dibawa ke general atau ke topik yang lebih luas daripada itu. Sambil kita punya waktu sambil mikir gitu ya, apalagi yang harus disampaikan. Memang nggak gampang kalau tiba-tiba disuruh ngomong itu Mas, dan itu kadang-kadang tergantung ini juga ya, jam terbang juga. Baik, terima kasih. Selanjutnya Nadia Malvira, silakan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Di mana Nadia? Di Malang sekarang. Malang. Sekarang kuliah bagaimana? Kuliah lanjut sekarang. Oke. Ya. Di apa jurusannya? Ilmu komputer. Oke, sip, silakan. Ya, jadi saya mau nanya. Saya kan sudah beberapa kali juga mungkin tahu beberapa poin yang disampaikan ini sudah saya praktekkan. Cuman saya merasa juga kalau saya itu lebih kuat ketika menyampaikan informasi itu di tulisan daripada ketika mengungkapkan secara lisan. Jadi sudah melakukan persiapan banyak, sudah latihan, sudah mungkin latihan seperti lihat langsung di kaca seperti yang disampaikan tadi. Tapi ketika menyampaikan secara langsung, saya merasa apa yang sudah saya tuliskan itu kayak nggak tersampaikan semua gitu, yang penting-pentingnya. Kemudian ada lagi pertanyaan lain, di mana ketika saya menyampaikan, ketika saya melihat ke orangnya langsung itu semakin menambah grogi. Padahal kan
kuncinya ketika kita ngomong public speaking itu kan kita juga harus komunikatif dan melihat ke audiensnya. Nah, justru ketika saya mau menyampaikan itu, mau mikir apa yang akan saya sampaikan selanjutnya, itu terhambat gitu ketika melihat mata setiap audiens gitu. Jadi kadang kalau pas ngomong di depan umum malah kayak lihat ke atas, kayak lihat sambil mikir gitu. Nah gitu tipsnya gimana ya udah untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Ini Mbak Nadia, kita ada di depan 100 orang, ini lancar kok kayaknya ngomongnya. Karena nggak melihat muka ya. Tapi kayak apa, ketika ngomong itu jadi belepotan gitu. Misal sebelum ngomong udah tahu ya mau menyampaikan ini poin-poinnya, urutannya seperti ini. Tapi ketika udah ngomong kayak gini jadi susunan kalimatnya itu kadang berantakan juga gitu. Oke. Ya, jadi gini, menurut saya kadang-kadang kita ekspektasi pada diri kita terlalu tinggi sehingga yang sebenarnya sudah oke masih kita anggap belum cukup. Kalau saya tadi sekilas apa yang disampaikan jelas, teratur. Nah, kalau ada yang kelewat itu kan orang lain nggak tahu ya, jadi nggak Iya. apa-apa sebetulnya. Jadi kadang-kadang kita memang pingin perfect ini tercapai semuanya. Nah, memang ada orang yang akan lebih senang dalam bentuk tulis daripada langsung. Apalagi kalau judul kita kan buat introvert, kita tidak akan bisa tahu-tahu menjadi seorang bintang panggung gitu. Karena gitu kita manfaatkan apa yang kita punya, dan yang kita tuju adalah message-nya delivered, pesannya sampai. Nah, untuk pesan sampai, poin-poinnya itu yang penting. Kalau itu udah ada pointer, kadang-kadang tanpa harus melihat orang juga sampai. Nah, itu yang kita kejar dulu ya. Baru nanti pelan-pelan kita sampai ke showmanship-nya, ke gaya, dan lain-lain. Tapi kalau udah tersampaikan, menurut saya itu sudah oke, Mbak. Kalau topik sudah tersampaikan, poin sudah tersampaikan, itu sudah sampai misi pertamanya. Nah, misi keduanya itu kan kemudian public speaking itu kan juga ada entertainment-nya ya, yang menghiburnya. Itu tambahan aja. Jadi itu bisa ditambahkan nanti. Nah, bagaimana kalau memandang orang itu kemudian malah jadi grogi? Ada saya dapat tips ya, tapi saya lupa dari siapa. Memandang orang, jangan matanya dipandang katanya. Kan kalau katanya eyes to eyes gitu ya, mata dengan mata. Pandang aja ininya kata dia, keningnya. Jadi kita seakan-akan melihat, karena kita masih agak grogi, lihat aja bukan mukanya sebetulnya, kita lihat kening atau rambutnya. Nah, itu bisa jadi tips awal ya, walaupun nanti lama-lama mudah-mudahan semakin terbiasa. Memang orang kita dibanding orang bule, kita tidak dibesarkan dengan eye contact yang kuat, mata dengan mata. Kita kepada orang yang kita hormati tidak terbiasa menantang, kepada bos dan lain-lain. Kalau di luar negeri mereka intens sekali, mata dengan mata normal aja. Nah, tidak harus juga kita paksakan kita harus begitu ya. Kalau memang kita tidak nyaman, ya nggak apa-apa. Toh pesannya nyampe gitu. Nah, mudah-mudahan Mbak, kalau kita lihat dari perspektif ini, yang penting pesan saya nyampe, itu udah poin besar. Kalau nanti untuk improvementnya bisa latihan pelan-pelan. Kalau misalnya tadi ada yang kelewat ya sekali-sekali kita turunin dikit lah. Kelewat yang 1 atau 2 apa-apa, tapi masih bisa nanti kita lengkapi. Masalah susunan kata yang awalnya udah bagus, tahu-tahu berantakan. Sebetulnya nggak berantakan kok. Cuma dia nggak sebaik yang kita bikin waktu tertulis. Dan memang yang tertulis dengan lisan itu beda. Saya tadi juga nulisnya lebih bagus daripada sekarang nih. Jadi kita terima aja itu sebagai memang diferensiasi antara olah lisan dengan olah tulis pasti berbeda. Tapi menurut saya sudah oke. Ya, kita lanjut. Ini ada Tessa Kurata Aini mau bertanya. Ini Tessa, oke, saya silakan Tessa. Oke, assalamualaikum udah. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan udah, nama saya Tessa, saya dari Padang udah. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, mana? Udah Pak, sehat udah. Alhamdulillah. Saya mahasiswa magister di UNAN udah.
Jadi saya ada 2 pertanyaan, tapi sepertinya 2 pertanyaan saya menyambung satu sama lain. Yang pertama itu, apakah menurut Uda, apakah baik jika kita sebagai pembicara memakai bukan dengan sengaja, tapi sebenarnya tidak sengaja memakai logat daerah ketika bicara di forum formal, atau sebaiknya dipaksakan ubah ke bahasa Indonesia Uda, karena ini sering saya lihat dan saya alami. Dan menurut Uda, ketika misalnya kita memakai logat tersebut, ada audiens yang kelihatannya menurut kita, perasaan kita itu ada yang menertawakan Uda. Jadi bagaimana cara menyikapi ketika ada audiens yang menertawakan itu Uda? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Tessa. Jadi teman-teman, saya pikir saya juga pernah dalam posisi itu ya. Saya kan sampai umur 15-an tahun masih di Minang. Jadi waktu saya merantau masih kelihatan lah. Bahkan sampai sekarang lidah saya masih kelihatan Minang. Dan ketika saya ngomong kadang-kadang orang langsung bilang, oh ini orang Padang katanya. Memang kalau kita ingin biasa aja, maksudnya orang nggak komentar berdasarkan logat kita, ya kita perbaiki logat kita. Tapi menurut saya itu tidak harus juga ya. Asal kita tidak menggunakan bahasa daerah di forum yang bukan semuanya mengerti, itu nggak apa-apa pakai logat yang berbeda. Toh orang mengerti. Kalau kebetulan ada orang yang mengetawakan, menurut saya ya mungkin referensinya nggak banyak ya. Maksudnya gini, kalau kita di forum internasional, orang berbahasa Inggris, itu beda-beda loh bahasa Inggrisnya. Orang dari Arab bahasa Inggrisnya beda, dari India bahasa Inggrisnya beda, dari Irlandia bahasa Inggrisnya beda, dari Indonesia bahasa Inggrisnya beda. Tapi di forum itu orang ya yang dicari makna dari kata-katanya, mereka nggak peduli dengan logatnya yang aneh-aneh dan nggak ada yang ketawa. Kenapa? Ya bagi mereka logat adalah kekayaan budaya masing-masing, ya diterima aja gitu ya. Nah, artinya kalau dalam pengalaman Tessa kemudian ada orang yang mengetawakan, ya nggak usah dianggap lah. Mungkin mereka belum bergaul cukup jauh ya. Normal-normal saja. Kalau kita paksakan malah aneh nanti. Kita paksakan logat kita menjadi Indonesia berapa 1 kila harga ini, jadi aneh nanti kan. Nah, kita mencoba memang agak ke tengah biar nggak terlalu berat logatnya, tapi lakukan itu dengan percaya diri. Nah, satu cerita nih. Saya berapa kali kalau ngomong di forum internasional, bahasa Inggris saya menurut saya pasti ada logat Indonesianya. Pasti bukan kayak bule. Pasti juga kadang-kadang ada yang bagian yang mereka tidak mengerti karena bukan bahasa ibu. Tapi bagi saya itu saya terima aja. Dan itu bagian dari kita, identitas kita. Karena kita berbeda, kalau saya ngomong dalam forum yang semuanya bule dan saya bukan yang bule, malah lebih didengar. Ini kelebihan menurut saya. Orang itu paling susah public speaking itu meng-hold attention. Bagaimana menarik perhatian orang untuk dengerin dia. Kita dengan logat berbeda, orang udah pasti merhatiin. Kenapa merhatiin? Pertama beda. Kedua mereka takut nggak ngerti. Jadi dengerin bener. Jadi kelebihan juga sebetulnya. Jadi kalau menurut saya, memang ada usaha lah kalau memang bisa kita berubah lebih, logatnya nggak terlalu tebal. Tapi kalau memang nggak bisa, benar-benar hilang nggak apa-apa, terima aja itu bagian dari identitas kita, dan be yourself juga nggak apa-apa menurut saya. Kalau ada yang ketawa ya nggak apa-apa, mungkin kurang jauh jalannya. Oke, selanjutnya ini sebentar lagi maghrib teman-teman. Kalau nanti maghrib kita akhiri ya. Jadi mohon maaf sebentar. Ini Nadia tadi udah ya? Nadia belum, silakan. Silakan Nadia. Nadia udah tadi belum? Sudah. Oh, udah. Oke. Iya. Silakan boleh di lower hand-nya ya. Oh iya. Ya. Ayus sekarang ya. Ayus silakan. Ayus silakan. Oke, Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam. Dari ya, mana saya Ayu, Bang. Sebenarnya Ayu ini. Ayu, oke. Ayu dari mana? Ya. Saya dari Padalarang, Bandung Barat, Uda. Kumaha, Damang? Alhamdulillah saya. Ya, Udah silakan. Damang?
Alhamdulillah. Jadi udah ini, saya tuh pernah berbicara di sekolah gitu di depan anak-anak. Sebenarnya waktu itu tuh saya ya biasa aja gitu, gak tegang gitu, ngobrol gitu, bicara di depan anak-anak tuh. Tapi gak tahu kenapa itu tuh saya tuh kayak megang mic, terus tangan saya tuh bener-bener gemeteran sampai unkontrol, sampai teman-teman saya gitu yang guru-guru yang lain, sampai sama teman-teman pun heran gitu, kenapa ini kok gemeteran gitu, padahal saya sendiri gitu ngerasa nggak tegang kok, maksudnya tuh gimana ya? Iya, iya. Nggak apa-apa, tapi kok tangan saya gemeteran ya, sampai ditahan-tahan pun tetap aja gemeteran kayak gitu. Itu apa termasuk dari apa ya? Karena ya belum terbiasa atau seperti apa, itu gimana, dan cara mengatasinya seperti apa? Itu aja. Ayu, mungkin. profesinya apa? Saya guru. Okay. Masih baru sih. Baru ya. Iya. Oke, ayo. Jadi saya juga pernah kayak gitu. Megang sesuatu, jadi pas ngomong itu jadi lebih bergetar, lebih kencang gitu ya. Iya. Kalau lihat pengalaman saya kembali, itu kayaknya memang jam terbangnya masih kurang. Iya. Terus mungkin karena kita persiapan masih kurang. Saya nggak tahu situasi Ayu ya, apa itu tiba-tiba disuruh ngomong, apa memang sudah harus menyiapkan. Terus kadang-kadang kalau di depan kita itu adalah orang yang kita anggap jauh di atas kita, atau orang yang kita hormati, atau orang yang jabatannya lebih tinggi, itu juga mempengaruhi. Nah, yang bisa dilakukan menurut saya kembali tadi, jam terbangnya ditambah, itu dianggap normal aja, toh tidak, suaranya nggak bergetar kan ya, suara kan masih bisa dimengerti waktu itu kan. Nah, kalau suara masih mengerti, message-nya masih sampai, itu dulu yang kita pegang. Kalau masalah nanti kemudian bergetar sekali, bisa juga diatasi, mungkin kita tidak harus megang mic. Kita masukin tangan ke belakang atau apa, biar orang nggak keganggu juga kalau itu dianggap terlalu mengganggu. Nah, kalau lama-lama dicoba, mudah-mudahan itu berkurang ya. Menurut saya sih wajar ya, orang di depan umum itu bisa suaranya bergetar, bisa kelopak matanya yang kedutan, bisa ada otot di pipi yang bergetar. Nah, menurut saya itu ya bagian reaksi dari emosi, perasaan kita waktu ngomong di depan yang belum terlalu nyaman. Mudah-mudahan nanti tambahin aja ininya, jam terbangnya. Insya Allah bisa. Apalagi kalau guru nanti lama-lama malah nyaman sekali itu. Karena guru kan jam terbangnya makin lama makin banyak ya di depan anak-anak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Nurul Azamzami. Silakan. Ya, Nurul. Ya, suaranya kurang jelas Nurul. Boleh lebih kencang? Halo. Ya, silakan. Ya, makasih udah untuk waktunya. Ya, Nurul dari mana, Nurul? Sebelumnya kan, saya dari Jakarta. Oke, profesi? Mahasiswi. Oke, silakan. Kan kita banyak nih udah sama-sama mengetahui bahwa sesuatu yang berasal dari hati akan sampai pula ke hati juga, baik itu berupa lisan, tulisan gitu kan ya udah. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya yang maksud yang berasal dari hati itu seperti apa sih udah? Misalnya kalau dalam berbicara, apa kita harus berbicara, misalnya kita menceritakan sesuatu pengalaman yang pernah terjadi di kehidupan kita yang merasa itu relate sama audiens, itu udah termasuk dalam berbicara yang berasal dari hati atau gimana sih udah? Karena kan kita juga pasti sama-sama mau, misalnya kalau kita berbicara audiens yang mendengar itu melekat gitu loh udah sama apa yang kita sampaikan gitu. Yang mau saya tanyakan sih itu sih udah, maksudnya yang berasal dari hati itu yang seperti apa aja. Makasih udah. Ya. Baik, makasih Nurul. Memang tadi yang disebut itu salah satunya ya, sesuatu cerita yang relate dengan kehidupan kita,
itu pasti dan umumnya berasal dari hati. Tapi yang lebih utama lagi itu yang sejujurnya dari hati gitu ya. Artinya kalau kita ngomong sesuatu, misalnya apa ya? Misalnya ada sebuah kejadian yang seharusnya kita merasa bersedih. Tapi kita kemudian bilang, iya saya ikut bersedih gitu ya. Tapi hanya bersedih karena ya itu seharusnya memang kita bersedih untuk melihat sebuah bencana gitu. Tapi kalau ternyata bencana itu pernah terjadi sama kita dan kita bercerita, saya bersedih karena saya pernah mengalami. Nah, itu lebih terasa dari hati karena memang sebenarnya dari hati kita kan. Udah pernah terjadi sama kita kemudian juga ikut sedih, ikut bersimpati, berempati. Nah, itu yang menurut saya yang dari hati. Jadi bukan karena lip service aja. Bukan karena beda loh antara kita ngobrol dengan dari sebenarnya perasaan kita begitu atau hanya untuk lip service, hanya menyenangkan atau seharusnya begitu. Nah, jadi begitu menurut saya ya. Jadi begitu juga ngomong tentang sebuah kepercayaan, sebuah prinsip yang kita nggak senang orang lain tahu, padahal di hati kita beda, lalu kita sampaikan yang berbeda, itu getarannya beda dengan yang prinsip yang sebenarnya yang kita sampaikan. Ini beda, ini di luar masalah bohong atau tidak bohong atau apa ya. Ini masalah kita menyampaikan sesuatu sama yang di hati, bunyi di hati dengan bunyi di mulut. Itu yang akan membedakan nanti kekuatannya. Oke, selanjutnya Dela. Silakan Dela. Ya udah, halo, assalamualaikum. Dela dari mana? Profesi apa? Saya dari Depok, sekarang profesinya kerja sambil kuliah. Oke, siap, mantap. Ini udah, saya mau nanya, tadi kan untuk tipsnya di poin 3 ada amati dan pelajari. Nah, kalau untuk Uda sendiri, role modelnya siapa Uda? Terus kenapa memilih orang tersebut sebagai role model? Terus pertanyaan terakhir, sekarang Uda lagi baca buku apa? Terima kasih Uda. Oke. Ya, terima kasih Dela. Saya role modelnya kalau di pesantren dulu kiai saya. Jadi kiai itu kombinasinya unik ya. Memotivasi, juga lucu, tapi juga dalam gitu ya, karena ada nasihat-nasihatnya yang dalam. Lalu di masa kuliah saya kagum sama ketua BEM saya, namanya Kang Kuseriansyah, ada di Jakarta sekarang. Karena gaya bicaranya itu asik banget. Ini mahasiswa baru dengar kakak kelas itu kok asik banget gitu ya. Terus kalau sekarang itu saya kalau dulu di kantor saya suka ada bos saya dulu dari Amerika, Russell namanya. Dia ngomongnya ayunannya itu selalu enak didengar. Jadi ya bahasanya tuh ada ayunannya kayak bernyanyi gitu ya. Jadi ada intonasinya tuh yang enak. Saya juga senang mendengar MH Ainun Najib ya. Kayaknya itu nggak bisa ditiru ya karena dia udah sangat berbeda referensi, gaya ngomong dan segala macamnya. Jadi menurut saya berbagai keunikan itu membuat referensi kita bertambah kalau kita punya role model. Nah, apa yang saya baca sekarang? Yang saya baca sekarang segala macam tentang Buya Hamka. Jadi ada sekitar 50-60 judul ya tentang Buya Hamka. Yang selalu ada di meja saya sekarang adalah kenangan-kenangan hidup Buya Hamka. Kebetulan saya lagi nulis yang berhubungan dengan Buya Hamka. Nanti bukunya mudah-mudahan cepat selesai. Oke, ini udah mendekat maghrib. Masih berapa orang ini? Aduh, ini masih banyak teman-teman. Oke, kita cepat-cepat aja ya. Oke, selanjutnya Risa, silakan Risa.
Assalamualaikum Uda. Salam. Perkenalkan, nama saya Risa. Dari mana Risa? Saya dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tapi sekarang lagi di luar negeri. Di mana Risa? Di Maroko, di Afrika. Waduh, kef hal. Insya Allah. Silakan Risa. Izin bertanya Uda, kalau saya pribadi merasa diri saya introvert, tetapi orang-orang di sekeliling saya bilangnya saya ekstrovert Uda. Tetapi dan yang membuat saya sebenarnya Uda kalau public speaking nggak ada gemetaran, nggak ada grogi, nggak ada keringat dingin juga. Tetapi yang saya rasakan ketika saya public speaking, saya langsung merasa lemas Uda. Saya langsung merasa down, dan itu yang membuat tiba-tiba apa yang saya ingin sampaikan semua hilang di kepala saya. Karena itu tadi yang membuat saya karena lemas, rasa lemas. Mungkin ada tips dan trik dari Uda bagaimana cara mengatasi lemas ini. Karena mungkin juga karena saya ada terkendala di pernafasan, kayak nggak bisa mengatur pernafasan gitu. Jadi yang membuat saya naik turun untuk berbicara gitu, Uda. Mungkin bisa dikasih tips dan triknya. Oke. Agar bagaimana bisa terkendala. Iya. Oke, terima kasih Risa jauh-jauh dari Maroko. Ini mungkin saya nggak punya jawabannya langsung ya. Kalau lagi bicara tidak ada masalah, tapi pas bicaranya malah lemes ya. Kalau menurut saya mungkin gini, kita itu kalau lagi dalam posisi harus melakukan sesuatu ya, ada adrenalin kita yang tinggi kan. Adrenalin itu kadang-kadang udah kepake itu kita lemes. Jadi kalau saya kadang-kadang habis bicara yang penting, itu saya lemes setelah bicaranya. Kalau Risa malah sebelumnya ya. Iya. Ya. Nah, mungkin coba langsung lemas. Kalau semua persiapan sudah disiapkan, coba dilihat lagi apakah semua persiapan sudah disiapkan sehingga nggak ada lagi beban di kepala. Kita lebih rileks. Coba lihat apakah kalau checklistnya itu semuanya udah terlaksana dan kita lebih rileks, apakah masih lemas? Kalau masih lemas, jangan-jangan memang tadi ada di pernapasannya. Kalau kita lagi tegang, badan kita menegang, saluran napas juga mungkin menjadi sempit, ngambil oksigennya dikit. Coba lebih pelan-pelan, diperlambat gerakannya, ngomongnya di waktu itu. Apakah masih lemas? Nah, seperti saya bilang tadi, saya mungkin nggak bisa langsung kasih jawaban, tapi dicoba aja dulu, Risa. Bisa juga dicoba dengan tadi tips Dr. Fuadi tadi. Tahan napas gitu ya. Terus hembuskan pelan. Nah, siapa tahu itu melonggarkan tadi napas itu. Mungkin itu dari saya Risa, karena nggak melihat langsung dan tidak mendengar langsung. Tapi kalau tadi saya lihat ini Risa ngomong di depan banyak orang normal-normal saja. Jadi aman seharusnya. Terima kasih banyak Uda. Iya, terima kasih. Fadli silakan, Fadli selanjutnya. Silakan Fadli. Ya, Assalamualaikum Uda. Salam, dari mana Fadli? Dari Bukit Tinggi. Oke, Pak, silakan. Mau nanya udah, pertama itu setiap setelah presentasi biasanya kan ada small talk gitu ya udah. Iya, iya. Nah, saya orangnya tidak suka small talk. Kalau kondisinya seperti itu bagaimana solusinya gitu. Karena biasanya jadi dianggap sombong gitu dah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau setiap mau mengatakan sesuatu biasanya harus ditulis dulu. Kalau seandainya nggak ditulis, jadinya sangat grogi. Gitu. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan mendadak, biasanya sangat grogi. Gitu. Mungkin ada saran apa memang nggak apa-apa kalau seandainya ditulis atau bagaimana. Jadi kalau ada pertanyaan mendadak, misalkan ada pertanyaan impromptu begitu, jadi harus kelihatan kagetnya gitu. Makasih. Profesi apa Fadli?
Profesi engineer, udah. Oke, sip. Ya, makasih. Pertama ini Fadli udah bagus ya. Ditulis dulu dan kemudian lancar. Bahkan untuk bertanya. Saya juga melakukan itu dulu karena saya takut saya grogi gitu ya. Nah, masalahnya kan kemudian gimana kalau impromptu tiba-tiba. Saya nggak punya solusi untuk ini ya. Mungkin memang harus sering-sering dicoba aja. Coba sekali-sekali nggak dipersiapkan. Seberapa berantakan sih jawabannya gitu ya. Dan kalau dicoba berapa kali, jangan-jangan nanti malah bisa. Nah, khusus untuk yang tadi pertanyaan pertama small talks gitu, saya terus terang juga nggak terlalu suka ya. Ada orang yang sebelum acara itu ngomong nyaman banget gitu ya, ketawa gitu, dan setelah acara juga gitu. Saya juga nggak termasuk yang nggak terlalu suka gitu ya. Tapi saya mengusahakan lah gitu, karena daripada nanti dianggap begitu dingin aja, paling nggak kita kalau merasa susah ngomong dengan banyak orang, pilih aja salah satu yang kita anggap paling nyaman. Jadi tidak harus ada beban ngomong dengan banyak orang. Satu aja yang kita anggap paling nyaman atau dua. Kalau akhirnya tetap tidak nyaman, ya nggak harus juga. Kalau kita paksa-paksa diri terus kita nggak nyaman, buat apa? Tapi dicoba aja. Coba satu dulu. Kalau enggak, ya diam aja dulu melihat situasi. Akhirnya kita kan memang nggak bisa mengubah diri kita dari yang awalnya seperti ini, tapi kita mencoba mengeksplor hal-hal baru. Coba satu, atau kita diam di tengah itu aja mendengar. Bisa juga jadi pendengar aja, tanpa harus ngomong. Ada orang ngumpul bertiga, ikut aja, dengerin aja, nggak apa-apa. Ya, mungkin begitu, Fadli. Dari selanjutnya Neza. Sebentar waktunya. Neza, silakan. Waktu kita 8 menit lagi, mungkin nih Neza yang terakhir. Assalamualaikum, udah. Waalaikumsalam. Neza dari mana? Dari Aceh. Oke, waduh, jauh. Silakan Neza. Nah, jadi udah kan kalau misalnya kita bicara di depan publik, kadang audiens di tengah kita bicara itu audiens kayak bosan gitu kan, udah kan. Jadi kita merasa kayak, kok kita nggak didengerin, kita kayak sedih kayak gitu kan. Nah, jadi materi yang udah kita susun jadinya tuh kayak nggak hilang gitu, udah jadi berantakan kayak gitu udah. Jadi kayak mana cara kita mengatasi perasaan sedih kita itu biar kita nggak sedih, jadi materi jalan aja terus gitu deh. Neza, ininya apa? Profesi apa? Saya mahasiswi udah, tapi kadang suka ngajar juga. Ya, jadi Neza, saya menyadari merasakan lah hal seperti itu, karena saya pernah juga. Saya udah ngomong semangat, depan saya ngantuk, tidur gitu. Aduh, gimana ini gitu ya. Sempat juga kepikir, aduh ini nggak bener nih, apa saya nggak menarik ceritanya, apa gimana. Akhirnya lama-lama saya berpikir, kalau saya fokus kepada orang yang bosan dan ngantuk itu, ya saya jadi berantakan. Di antara semua itu mungkin ada satu lah yang mungkin masih perhatian. Ya kita fokus kepada yang satu itu aja. Jadi kita nggak bisa membahagiakan semua pendengar kita ya, fokus pada yang perhatian. Kalau ternyata semuanya bosan, nah saatnya kita evaluasi, jangan-jangan konten kita memang membosankan, gimana memperbaikinya, jangan-jangan cara kita yang belum menarik, bagaimana memperbaikinya. Oke, kita agak cepat ya, karena sudah 5 menit lagi. Selanjutnya Sultan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sultan dari Padang. Saya berprofesi sebagai mahasiswa di universitas di Malaysia, yakni Universitas Utara Malaysia. Nah, saya tuh orangnya kayak diri saya tuh emang seperti introvert sungguhan. Buktinya sejak dari SD hingga sekarang saya selalu dicuekin gitu. Dicuekin sama teman-teman saya walaupun akrab. Nah, saya punya pertanyaan nih, Sir. Saya mau tanya soal tips ketiga, amati dan pelajari. Haruskah kita memilih role model selain kiai atau ustadz? Soalnya kan saya beberapa hari yang lalu pernah melihat video
orang berbicara. Salah satunya tuh seorang mantan presiden yakni Obama. Dia tuh kemampuan bicaranya sangat luar biasa. Suaranya lantang. Demikian pula aktor Amerika Serikat Will Smith ya. Suaranya juga kayak orang tegang gitu lah. Terus itu gimana tipsnya ya supaya bisa terdengar kepada audiens kalau kita sedang berbicara di depan orang banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Sultan. Kalau menurut saya, dengan Sultan udah kuliah ke Malaysia aja itu udah dianggap dong. Itu kan kuliahnya juga lumayan di perbatasan Thailand kan ya, di utara itu. Jadi pertama mungkin tidak seperti itu ya. Kalau udah sampai diterima kuliah jauh itu artinya pernah didengar orang dong, diapresiasi oleh orang. Nah, jadi ada hal-hal yang mungkin kita harus terima dan kita tidak harus mengubah diri kita menjadi orang yang sangat berbeda. Tapi sekali lagi yang diutamakan kita bisa mendeliver pesan kita dengan efektif dan nyaman. Entah bagaimana gayanya, itu gaya kita kembali ke kita lagi. Kedua, kita dalam posisi sudah agak lumayan nyaman, tidak sampai gemetaran. Menurut saya itu goal awalnya. Nah, kalau itu udah dapat, message sudah deliver, kita udah paling nggak udah bisa siap, baru kita naikin ke level yang lainnya. Yang tadi role model siapa saja bisa, mau siapa saja bisa. Tidak harus ulama, siapa saja yang kita menurut kita oh asik nih. Nah, gimana kita bisa mengimprove biar seperti mereka juga? Kalau untuk suara itu ada pelatihannya khusus nih. Saya punya coach, dia namanya Riri Artakusuma. Dia itu khusus coach voice optimization. Jadi voice itu bisa dioptimalkan, ada cara bernapas yang benar, ada cara membuka diafragma yang benar sehingga suaranya lantang dan nyampe. Jadi itu udah lain lagi ya. Saya sendiri merasa voice saya belum di-optimize. Tapi yang sekali lagi yang penting, message-nya nyampe enggak. Jadi kita step by step. Menurut saya sih Sultan dalam araf yang wajar saja ya, tinggal nanti cari role model yang memang cocok, memang saya pingin seperti itu, pelan-pelan diimprove. Banyak bahan di internet juga, di tutorial bagaimana kita bisa meng-create, menaikkan level kita bicara. Nah, kembali ke contoh yang tadi, ternyata nggak semua orang yang suaranya harus luar biasa itu yang menarik. Saya misalnya mendengar penceramah yang ngomongnya rata, datar aja bagi saya sangat menarik. Kita juga bisa punya kemampuan seperti itu. Oke, teman-teman, ini di tempat saya sudah mau maghrib, padahal masih banyak yang nanya. Mungkin tidak akan semuanya terjawab sekarang, tapi kalau masih ada pertanyaan, boleh teman-teman tulis di YouTube channel saya ya, Ahmad Fuadi, di YouTube channel. Nanti mungkin bisa saya jawab di sana. Ya, Sultan? Ya, mohon maaf, Mister. Nanti kita berbincang di WA boleh? Kalau di WA mungkin bagusnya di YouTube deh, di YouTube. Oh, di YouTube. Kalau sekarang bicara langsung boleh nggak? Ada yang mau saya tambahkan ya, Pak? Kalau di YouTube bisa di chattingnya bisa, di komennya. Oh ya, kalau bisa. Silakan. Tadi linknya udah ada ya? Ya. Oke. Nah, baik teman-teman, ternyata waktunya kita kurang ya. Saya pingin sebetulnya ngobrol lebih panjang, tapi mohon maaf waktunya kita terbatas. Mungkin kalau ada waktu nanti kita bikin lagi seri seperti ini lebih waktunya lebih santai. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa taruh di channel YouTube saya di pertanyaan di kolom komentar ya. Itu dulu teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk ngobrolnya. Saya juga banyak belajar dari teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada yang bisa juga dipakai dan bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi, writing from the heart, menulislah dari hati supaya sampai ke hati, dan speaking from the heart, menulislah dari hati, semoga berbicaralah dengan hati, semoga akan sampai di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf belum semuanya terjawab ya. Oke. Annyeong.